Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizik Wijaya, absen 31 dari kelas 12 TKJ 1. Nah, di sini saya akan melanjutkan pengerjaan tugas saya tentang ini, lab persisting data. Oke, pertama-tama ini use volume to provide persistent to an application. Berarti ya kita harus menggunakan volume storage untuk menyediakan persistent to an application. Nah, ini dari output dari pengerjaannya, you should be able to create volume, import data into volume, and use volume in an application. Jadi kita bakalan bisa nge-create volume. Volume itu kayak storage yang dibagi-bagi gitu. Nah, terus kita bakal nge-import data ke volumenya, dan kita bakal bisa menggunakan volumenya di dalam sebuah aplikasi. Nah, this lab use a URL shortener application. Nah, lab ini menggunakan URL shortener. URL shortener itu yang bakalan ngependekin URL ya. This which consists of three component yang terdapat tiga komponen. Yang pertama itu database container, backend container, sama front-end container. Nah, the source code for the front and backend is available at the software processing data. Nah, source code dari front end sama back end itu terdapat di DO188 Solution Persisting Lab. Nah, ini terdapat ada di sini nih, di Persisting Lab-nya. After you execute the lab script, setelah kita menjalankan scriptnya. Nah, habis itu the backend container use the following information. Nah, backend container itu menggunakan beberapa informasi kayak use default values for the user. Nah, dia backend itu menggunakan default atau bawaan untuk user bawaan, password, sama database-nya. The backend use the database content name to resolve database IP do not change. Oke. Backend menggunakan database container ya, nama dari database containernya buat nge-resolve database IP address. Jadi kita do not change the database container name. Jadi kita di sini nggak boleh untuk mengganti nama dari database containernya. Nah, terus di front end juga sama, ada beberapa informasi. Front end menggunakan Nginx server untuk nge-request kita dari localhost 8080 ke persisting backend, ke persisting backend 8080. Terus kita nggak boleh ini, ya kita juga nggak boleh ngeganti backend container, nama backend containernya. In the front end exit after start, execute portman log. Oke. In the front end exit after start, execute portman log to check log. Nah, kita pas ini di bagian front end-nya kita harus execute, kita harus menjalankan perintah portman log persisting front end untuk mengecek lognya. The application can become untraceable after stop. Nah, aplikasi akan unresponsive, nggak bakal dia kayak nge-lag gitu setelah kita nge-stop individual container. If this happens, stop a container and start the container in order to database. Oke, misalnya kalau ini terjadi, kita harus nge-stop semua container dan start lagi kontainernya. Kayak database, backend, dan frontend. Oke, ini yang pertama. As the student user on the workstation machine, use the lab command to prepare your system for this exercise. Berarti kita sebagai user, kita sebagai student, di workstation machine-nya, kita harus menggunakan command ini untuk mengerjakannya. Ini udah ada. Oke, di start dulu sebelumnya. Kita tunggu sebentar. Nah, oke. Di sini lab untuk workstation-nya sudah aktif, jadi kita langsung saja open console. Oke, tunggu sebentar. Shopnya. Nah, di sini langsung aja kita ke application, langsung kita masuk ke tab ini. Nah, di sini ada user student. Oke,
langkah pertama itu kita disuruh untuk menjalankan lab start persisting lab. Oke, ketik dulu lab start persisting min lab. Ini sukses. Coba kita nggak usah, kalau merah, coba kita nggak usah jalanin ini, jadi kita langsung aja ke langkah selanjutnya. Nah, oke. Yang pertama, create a name volume with the following parameter. Oke, kita harus ngebuat volumenya dengan ketentuan berikut. Yang pertama, volumenya itu harus namanya itu Postgres min vol. Nah, yang kedua, volumenya itu harus terdapat konten ini, kontennya ini ada di sini. Postgres min_vol.tar.gadget file. Jadi di dalam volumenya harus ada ini. Harus ada Postgres vol tar.gadget min file. Nah, oke. Langkah pertama, kita harus meng-create volumenya dengan komennya ini. Podman volume create Postgres min vol. Oke, langsung aja. Podman volume Postgres min vol. Oke. Ada yang salah. Podman volume. Oh, kurang keren. Oke, ini udah kebuat Postgres volume-nya. Terus langkah kedua, kita harus nge-import yang ada di sini, file yang ada di sini ke dalam volume yang udah kita buat. Nah, ini komennya podman volume import Postgres min vol. Saja podman volume import Postgres min vol. Itu ini path-nya yang mau bakalan kita pindahin ke Postgres kita. Karena ini kepanjangan, sudah saya copy. Oke, kita tunggu. Oke, nah ini udah ke copy. Oke, langkah yang kedua, start the application database container with the following parameter. Jadi kita harus nge-start database kontainernya dengan ketentuan call the container persisting. Kita harus memanggil kontainernya yang namanya itu persisting db, min db. Habis itu kita harus menjalankan kontainer di background. Terus kita harus menyambungkan kontainernya ke persisting net. Jadi kita harus nyambungin kontainer ke ini, persisting network. Habis itu, use the follow environment variable. Nah, kita harus menggunakan ketentuannya ini. Postgres passwordnya itu pas. Postgres SQL user itu buat user sama dengan user. Postgres database itu sama dengan DB. Oke. Habis itu mount the Postgres min vol volume to data directory. Habis kita harus nge-mount ini Postgres Postgres min vol-nya ke dalam ini /var/lib/pg/sql/data ke directory ini. Habis itu kita harus menggunakan registry OCP example com 843 RHL9 PostgreSQL image. Kita harus menggunakan image dari ini. Oke, langsung aja. Create persisting net network data. Oke, jadi kita harus membuat persisting netnya. Podman network create persisting net. Saja podman network create persisting net. Oke, ini udah kebuat persisting net. Nah, start database container. Kita harus nge-run database containernya. Coba, klik aja deh. Podman run min name persisting min d itu min net persisting net di situ min postgres user min postgres underscore user sama dengan user Postgres SQL Postgres
SL. Habis itu min E lagi, min E, Postgres GL underscore password sama dengan password sama dengan pass, oke, min E lagi, Postgres GL database sama dengan db, L underscore database sama dengan db. Oke, habis itu mount ininya db min mount sama dengan type sama dengan volume. Oke, source-nya src sama dengan Postgres minvol, dst-nya sama dengan destinasi. Ini src ini source-nya dari Postgres sama destinasinya ini /var /lib /pgsql /data /var /lib pgsql /data. Habis itu register. Oke, ini saya salin aja ya. Oke, kalau udah langsung aja kita enter. Nah, kita tunggu sebentar prosesnya. Sambil nunggu kita lanjut ke yang ketiga. Start the backend with the following parameter. Kita harus nge-start backend-nya dengan ketentuan kita harus memanggil kontainernya dengan nama persistent backend. Start the container in the background. Kita harus menjalankan kontainer di dalam background. Use the variable db persisting db. Oke, kita harus menggunakan db hostnya itu persisting db. Nah, expose the port 8080 to request port 8080. Nah, kita harus menggunakan port 8080 di dalam mesin untuk mengroute request ke port 8080 di dalam kontainer. Terus yang selanjutnya itu connect container to the persisting network. Oke, kita harus mengconnect kontainer inian persisting backend ke persisting network. Nah, habis itu ini registry ini. Kita harus meng-create image dari sini. Oke, ini udah. Langsung aja kita jalanin portman drone miniland. Tadi persisting backend. Nah, ini jalankan di background. Min e db underscore host min db min p itu min supportnya min p 80 ya 80. Oke, ini min net networknya net itu kita ini copy aja deh. Oke. Oke, kalau udah kita enter. Ini kita tunggu sebentar. Terus kita lanjut lagi. Start the front end with the following method. Kita harus nge-start. Jadi kan back end sudah. Berarti yang terakhir itu adalah kita harus nge-start si front end-nya dengan ketentuan kayak gini. Ketentuannya itu kita harus namain kontainer persisting front end. Terus habis itu kita harus nge-start kontainernya di background. Terus kita harus nge-connect seperti biasa kayak di persisting net.
Terus export port kita harus menggunakan port 3000 di dalam mesin ini buat nge-request port ke port 8080. Terus kita harus menggunakan registry OCP ini sebagai image kita. Oke, kalau udah biar gampangnya ini kita pencet atas saja. Oke, berarti yang ini kita ubah ke 3000. 3000 ini 3000. Oh, salah. Ini berarti 8080. Terus net. Ini dihapus. Ini jadi persisting front end. Name persisting front end, persisting net, min P3080. Oh ini. Ininya berarti kita ubah jadi front end. Di front end. Oke. Oke, sudah kita bentar. Please let me image. Bah. Coba ke kiri, coba saya copy satu-satu. Oke. Terus kita copy lagi nya 3080. Ini saya ada yang salah ketik gitu. Saya copy dulu. Oke. Oh ini sudah bisa. Tinggal tunggu sebentar. Nah habis itu yang terakhir. Oh yang terakhir itu kita harus ngetes aplikasinya. Jadi di dalam browser web browser kita harus nge-verify. Kita harus memverifikasi apakah udah berjalan dengan baik atau belum. Kita pakai itu. Kita masuk ke browser harus 3000. Ini kita copy aja. Ini jangan sampai titiknya kena juga. Nah kalau udah application kita ke Firefox. Oke, hapus dulu, langsung aja kita. Nah ini kan URL to shorten. Ini udah bisa ya. Coba ini lagi, ini test the database data import. Coba ini saya copy. Bisa ambil aja. Oke. Nah, dengan error. Oh, berarti mungkin ini short will is a part of the step in Postgres min for. Oh, berarti ini ya. Gimana tuh? Oh, mungkin yang ininya dapatnya dari sini. Postgres min for GZ. Let's import by navigating to the S9EI short URL is a part of database data that you import into yang kita import nanti.
Coba yang aja deh. Ini error while fetching original jangan error. Iya, error shortener. Ini buat ini kan. Shortener link. Oke. Yes. Test the application. In our browser, verify functionality of the application. Okay, in our browser, test database data import by navigating to host. Oh, coba ini. Bisa. Harusnya nggak bisa ya. Harusnya nggak bisa. Oke, jadi ini harusnya ini ya. Tapi yang ini udah bisa sih. Kita masuk ke HTTP localhost 3000. Nah, dia bakalan ngebuat URL shortener. Jadi dia ini buat memperpendek URL-nya. Jadi kita masukin URL yang panjang, nah dia bakal diperpendek di output ya. Nah, ini harusnya di dalam web browser test database data import by navigating. Oke, jadi harusnya ini yang di HTTP ini itu isinya database yang sudah data dari database yang udah kita import. Nah, di Postgres info. Oke. Bisa finish as the student user on the workstation machine use the lab command to complete this exercise. This is important to ensure the result from previous exercise. Oke. Sebagai kita sebagai user ya, itu student di dalam workstation machine kita harus harus kita menggunakan command ini untuk nge-complete atau menyelesaikan pembelajaran ini. Ini sangat penting untuk menghindari resource dari ini pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi dia nggak bakalan berpengaruh ke pembelajaran selanjutnya. Oke, coba kita down dulu. Lab finish processing lab. Ini lab. Oke. Nah, dia udah bakalan ngebersihin semuanya. Oke. Mungkin sekian pengerjaan praktek tentang processing data dari saya. Kurang mungkin di atas masih ada kesalahan karena saya juga masih baru belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.